Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, banyak orang bersaksi menjadi pengikut Kristus harus berubah. Apa yang berubah? Gaya hidupnya, penampilannya, atau kebiasaan-kebiasaan dalam hidup? Kenapa harus berubah? Karena kesadaran sendiri atau karena sebab tertentu? Saudaraku, mari kita cari jawabannya melalui renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2 yang tertulis demikian. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan tadi diberi tema mengikut Yesus harus berubah. Mengapa? Saudara, orang percaya seharusnya mempunyai keinginan tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Allah dalam kasih, pengabdian, pujian, dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan. Caranya, yang pertama, keinginan terbesar kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ini menuntut memisahkan diri dari dunia dan makin mendekati Allah. Kita harus hidup bagi Allah, menyembah Dia, menaati Dia, bersama dengan Dia, menentang dosa dan membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan baik untuk orang lain. Yang kedua, mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai orang yang mati karena dosa dan hidup dipimpin Roh Kudus. Dari bacaan kita tadi menyeratkan pesan Paulus. Yang pertama, kita harus sadar bahwa dunia ini jahat adanya dan ada di bawah pemerintahan iblis. Yang kedua, kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia, sambil memberitakan kebenaran kekal dan standar kebenaran firman Allah demi Kristus. Yang ketiga, kita harus membenci kejahatan, mengasihi yang benar, dan menolak untuk hidup menyerah kepada segala keduniawian di sekitar gereja seperti keserakahan, mementingkan diri sendiri, siasat-siasat politik, iri hati, kebencian, dendam, kecemaran, kata-kata yang tidak senonoh, hiburan duniawi, pakaian tidak sopan, minuman keras, narkotika, persekutuan dengan orang duniawi. Yang keempat, pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, dengan membaca serta merenungkan firman Allah. Rencana dan cita-cita mendasar pada kebenaran Tuhan yang abadi, bukan pengaruh zaman yang jahat, sekuler, dan sementara. Luar biasa betapa tidak mudahnya hidup mengikut Yesus dengan perubahan-perubahan mendasar pada pandangan, sikap, orientasi, bicara, tindakan dalam hidup yang menjadi prinsip-prinsip hidup sebagai pengikut Yesus. Mengapa itu semua harus terjadi? Dialami dan menjadi jalan hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan,
bagi setiap orang percaya kepadanya. Dan selanjutnya menjadi pengikutnya. Keselamatan dimaknai dengan dilepaskan, dibebaskan dari cengkraman dosa, dari kekuasaan di bawah kendali dari iblis. Maka orang percaya atau pengikut Yesus harus terpisah dari jalan atau cara hidup atau prinsip-prinsip hidup yang dipakai dan dikendalikan iblis. Dengan berjalan atau hidup mengikuti, melewati jalan Tuhan Yesus. Caranya hidup dalam kebenaran mendasar pada firman-Nya yang berarti melawan atau bertentangan dengan dosa, dengan segala bentuk model cara hidupnya. Tidak ada jalan lain kecuali hidup dalam pembaharuan, hidup mengalami perubahan, meninggalkan jalan dan prinsip-prinsip duniawi. Menjadi hidup sebagai warga kerajaan Allah, senantiasa hidup dalam kekudusan, dengan terus berproses menguduskan diri, dengan meninggalkan hidup bergelimang dosa, dan menjalani hidup dalam kebenaran Allah dengan berpedoman pada firman Allah. Yang kedua, hidup mempersembahkan diri kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah ditebus hidupnya melalui kematian Yesus di kayu salib. Maka hidupnya sudah bukan miliknya lagi, tetapi milik Kristus. Paulus menggambarkan dengan jelas pengalaman hidupnya melalui kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mengakui bukan lagi diri Paulus yang menguasai hidupnya, tetapi Kristus. Ini adalah hubungan pribadi yang teramat akrab yang dimiliki orang percaya dengan Tuhan Yesus. Dengan kehadiran Kristus dalam diri orang percaya, maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang rohani. Meskipun mati bersama Kristus, orang percaya hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh luar biasa. Firman-Mu menjawab ketidakmengertian kami. Sekarang tolong mampukan kami oleh pimpinan Roh Kudus terus taat dan setia menjadi pengikut-Mu yang terus berubah seturut kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pemberian Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.